Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa hidup hingga detik ini juga. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Di bagian materi pertama ada definisi dari sistem reproduksi perempuan itu sendiri. Sistem reproduksi perempuan adalah rangkaian organ biologis yang bekerja secara terintegrasi untuk memproduksi ovum atau sel telur, juga menerima sel sperma, juga memungkinkan terjadinya pembuahan, serta menyediakan lingkungan yang ideal bagi embrio untuk berkembang hingga menjadi janin. Berbeda dengan sistem organ lain yang hanya bergerak pada satu fungsi utama, sistem reproduksi perempuan ini dikontrol secara dominan oleh hormon, khususnya estrogen dan progesteron yang mengatur siklus bulanan, kesiapan rahim, ovulasi, dan adaptasi tubuh selama kehamilan. Tanpa sinkronisasi hormonal ini, proses reproduksi tidak mungkin berjalan secara optimal. Dia itu tidak hanya sebagai penghasil dari sel telur, tapi juga estrogen dan progesteron yang krusial untuk hormonal. Sekian. Setelah pengertian, ada organ eksternal. Organ eksternal adalah bagian pertama yang harus kita pahami, yaitu struktur yang terlihat dari luar dan juga menjadi lapisan pertahanan dan sensor utama. Kita punya pulpa sebagai istilah umum untuk seluruh struktur luar yang berfungsi untuk melindungi organ internal dari trauma juga infeksi. Di atasnya ada mons pubis, yaitu bantalan lemak yang melindungi area tulang panggul dari benturan. Terus ada labia mayor atau lipatan kulit luar yang bertugas seperti gerbang awal. Sedangkan labia minor adalah lipatan kulit bagian dalam yang lebih kecil, yaitu untuk mengamankan lubang uretra juga vagina. Ada juga klitoris, yaitu salah satu organ dengan ujung saraf terbanyak di tubuh yang berfungsi sebagai pusat respon seksual dan sensasi rangsang. Terakhir, vestibulum vagina adalah area pertemuan antara uretra juga vagina yang menjadi pintu masuk ke sistem reproduksi bagian dalam, sekaligus bagian yang sangat peka terhadap iritasi atau infeksi. Di sebelah kanan itu ada gambar yang menunjukkan mons pubis bagian atas, klitoris, labium mayor, labium minor, juga vagina opis dan uretra. Jika ada organ eksternal, tentunya ada organ internal, yaitu organ yang menjadi inti proses reproduksi. Vagina sebagai saluran fleksibel berotot yang berfungsi sebagai jalur hubungan seksual dan sekaligus jalan lahir si bayi. Uterus atau rahim memiliki dinding otot tebal bernama myometrium dan lapisan dalam yang bernama endometrium. Setiap bulan dia itu akan berkembang dan menunggu implantasi dari embrio. Disinilah embrio berkembang menjadi janin. Lalu ada tuba Fallopi sebagai saluran kiri dan juga kanan yang menjadi lokasi utama fertilisasi atau pembuahan, terutama pada bagian ampula, karena di sana struktur silia dan pergerakan saluran sangat mendukung pertemuan antara sperma juga ovum. Sedangkan ovarium berfungsi menghasilkan ovum sekaligus memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang mengatur seluruh sistem reproduksi. Jadi ovarium itu bukan hanya sebagai pabrik sel telur, tapi juga dia itu sebagai pusat kendali hormonal reproduksi perempuan. Di sebelah kanan itu ada gambar yang sudah disediakan menunjukkan tuba Fallopi, ovarium, uterus, vagina, cervix, dan lain-lain. Siklus menstruasi, yaitu proses paling khas dalam tubuh perempuan. Siklus ini itu adalah bukti bahwa reproduksi perempuan itu dipersiapkan secara periodik, bukan terjadi secara instan. Fase menstruasi itu dinding endometrium meluruh jika pembuahan tidak terjadi, yang sering memicu pendarahan 3-7 hari lamanya. Kemudian masuk ke fase folikular, di mana FSH dari pituitari merangsang folikel di ovarium untuk matang sambil memulai kembali penebalan endometrium. Selanjutnya terjadi ovulasi, yaitu puncak fase di mana LH melonjak dan memicu pelepasan sel telur matang. Biasanya terjadi di pertengahan siklus yang menjadi waktu paling subur bagi si perempuan. Setelah itu kita masuk ke fase luteal, di mana folikel berubah menjadi korpus luteum, melepaskan progesteron untuk mempertahankan endometrium supaya tetap tebal dan siap untuk kehamilan. Hormon di fase ini juga menjelaskan mengapa beberapa perempuan mengalami PMS atau gejala pramenstruasi
menstruasi seperti mood swing dari payudara hingga perubahan nafsu makan. Oogenesis, yaitu berbeda dengan sperma yang diproduksi setiap hari pada laki-laki. Kalau perempuan itu dia sudah menyimpan calon sel telur sejak dalam kandungan. Oogenesis sendiri adalah proses panjang pembentukan ovum yang dimulai sejak masa janin, dilanjut saat pubertas dan berlangsung periodik setiap siklus. Dalam prosesnya itu terbentuk badan bentuk atau polar body, yaitu sel buangan dari pembelahan meiosis yang menandakan bahwa pembentukan ovum bersifat asimetris. Satu ovum fungsional yang besar dan 3 badan sel kutub yang kecil dan tidak digunakan atau tidak fungsional. Hal itu normal karena tujuan reproduksi perempuan bukan untuk memperbanyak ovum, melainkan untuk menghasilkan sel yang siap untuk dibuang. Pada gambar itu terlihat bahwa pertama kali adalah sel oogonium dengan sifat diploid berubah menjadi primary oosit, masih bersifat diploid dan membelah dalam proses meiosis 1 menjadi 2 sel anakan yang bernama secondary oosit dan primary polar body bersifat haploid, lalu membelah lagi menjadi masing-masing 2 sel anakan melalui proses yang bernama meiosis 2 yang bersifat haploid, dan hasil akhirnya adalah 1 sel pembesar dan 3 polar bodies yang tidak fungsional. Fertilisasi pada manusia paling sering terjadi di ampulla tuba Fallopi. Di sini ratusan juta sperma memulai perjalanan, namun hanya ada 1 yang akan berhasil menembus ovum. Ketika sperma bertemu ovum, membran ovum berubah secara cepat untuk mencegah sperma lain masuk. Reaksi itu disebut sebagai kortikal dan menjadi mekanisme pencegahan polispermia. Setelah pembuahan berhasil, terbentuk zigot yang akan mengalami pembelahan cepat sambil bergerak menuju rahim untuk melakukan implantasi atau penempelan. Implantasi biasanya terjadi di endometrium uterus dan sinyal hormonal tubuh akan diubah untuk mempertahankan kehamilan, termasuk meningkatnya HCG di awal kehamilan yang menjaga korpus luteum tetap aktif memproduksi progesteron. Di gambar sudah ada dijelaskan bahwa saat pertama kali sel telur masuk, yaitu sel telur akan melepaskan oosit sekunder, lalu terjadi pembuahan. Di hari pertama sel tunggal zigot terbentuk, di hari kedua ada 2 sel, hari ketiga ada 4 sel, di hari keempat ada 16 sel, dan di hari kelima terbentuk blastokista awal, dan di hari ke-6 sampai ke-7 terbentuk blastokista tahap akhir, dan pada hari ke-8 dan 9 embrio memulai implantasi. Jadi ada kondisi klinis yang ada pada sistem reproduksi perempuan, yaitu gangguan yang bernama endometriosis. Itu adalah kondisi ketika jaringan yang sangat mirip dengan endometrium, yaitu lapisan terdalam rahim, justru tumbuh di luar rahim itu sendiri. Misalnya di ovarium, tuba Fallopi, atau rongga panggul. Masalahnya bukan sekedar tumbuh di tempat yang salah, tapi juga jaringan itu tetap bersikap seperti endometrium normal. Ia ikut menebal dan meluruh mengikuti hormon menstruasi. Namun karena tidak punya jalan keluar, darah dan endapan jaringan ini terperangkap dan memicu peradaban kronis, pembentukan jaringan perut, kista endometrioma, dan nyeri panggul berulang yang bisa sangat hebat. Penyebabnya sendiri ada banyak, misalnya kegagalan sistem imun dalam membersihkan sel ektopik dan faktor genetik juga. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa mempengaruhi kualitas hidup, memicu dispareunia atau nyeri saat berhubungan, dan mengganggu peluang kehamilan karena pelekatan jaringan dan gangguan lingkungan tuba. Penanganannya sendiri bisa berupa terapi hormonal untuk menekan populasi atau menipiskan endometrium itu sendiri, obat anti nyeri, dan pada kasus tertentu dilakukan pembedahan untuk mengangkat jaringan dan memperbaiki perlekatan. Tetapi pencegahan dan deteksi dini tetap penting, terutama edukasi soal gejala yang tidak normal seperti nyeri haid yang melumpuhkan, nyeri panggul kronis, dan kesulitan hamil. Sebagai penutup, sistem reproduksi perempuan adalah sistem organ kompleks yang terdiri dari perlindungan eksternal, sistem internal sebagai pusat pembuahan dan kehamilan, serta dikontrol oleh suku hormonal yang bekerja
secara periodik membentuk siklus menstruasi secara alami. Perempuan tidak memproduksi ovum setiap hari, melainkan melepaskan satu sel matang per siklus melalui proses bernama oogenesis yang panjang dan asimetris demi kualitas sel telur. Fertilisasi terjadi di ampula tuba Fallopi, zigot lalu menuju uterus untuk transplantasi, dan lingkungan internal rahim akan dipertahankan oleh progesteron, terutama di awal kehamilan dengan bantuan HCG. Ketika ada gangguan seperti endometriosis yang sudah saya sebutkan sebelumnya, efeknya tidak hanya ada pada rasa nyaman, tetapi juga dapat mempengaruhi kesuburan, sehingga edukasi anatomi, fisiologi, dan gaya hidup pencegahan gangguan reproduksi menjadi hal yang sangat fundamental atau krusial. Sekian yang ingin saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Semoga materi yang sudah saya paparkan bermanfaat dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Saya Ridwan Abdul Ghani, izin pamit undur diri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.